Satu, kita akan terus merayu. Apa yang boleh kita expect yang terbaik daripada situasi ini? Dia macam ni tau. Kalau pendapat akulah, kalau if let's say kalau Malaysia didapati bersalah, aku nak Malaysia dihukum lah. Seperti mana yang semua daripada dulu lagi sebenarnya yang kita dah ragu-ragu dan Tunku Mahkota Johor menjelaskan beberapa perkara. Kemudiannya Jangan lupa sebelum tu di Parlimen juga dibincangkan di oleh Parlimen Menteri juga ada KDN. dibincangkan secara sedikit. Kemudiannya ada satu lagi perbincangan Parlimen. Bukan perbincangan, lebih kepada soal jawab yang kali ini soalan-soalan utama masih lagi tidak dijawab. After that, ataupun mungkin ada pemain-pemain naturalisasi yang boleh membantu pasukan kebangsaan pada ketika itu semua. Saya fikir untuk tahun ini kita memang pasti tiada penyokong untuk boleh datang hadir ke mana-mana pertandingan, dan mungkin untuk tahun hadapan MKN akan keluarkan juga dia punya prosedur SOP untuk kita akan buat, dan saya fikir mungkin akan Pundit Malaysia sebut timnas Malaysia sudah kalah pamor dari Indonesia, minta FAM tidak malu belajar dari PSSI. Dinamika sepak bola Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pengamat di Malaysia menilai bahwa pamor tim nasional mereka mulai tertinggal dari Indonesia. Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai mengalami lonjakan signifikan dari sisi prestasi, manajemen, hingga citra internasional. Sementara itu, Malaysia dianggap belum menunjukkan percepatan perkembangan yang sama. Sorotan utama tertuju pada federasi sepak bola masing-masing negara. Di Malaysia, tanggung jawab pengelolaan berada di bawah Football Association of Malaysia, sedangkan Indonesia dikelola oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Perbandingan kinerja kedua organisasi ini menjadi topik hangat, terutama setelah Indonesia tampil lebih konsisten dalam sejumlah ajang internasional dan mendapat perhatian lebih luas di kawasan. Banyak analis menilai bahwa Indonesia berhasil membangun momentum kebangkitan dengan strategi yang lebih terarah. Reformasi manajemen, peningkatan kualitas kompetisi domestik, serta program pembinaan usia muda menjadi fondasi yang diperkuat secara bertahap. Langkah-langkah ini kemudian berdampak langsung pada performa tim nasional di berbagai turnamen resmi yang berada di bawah naungan FIFA dan konfederasi regional. Di sisi lain, Malaysia masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi prestasi. Meski memiliki sejarah dan basis supporter yang kuat, performa tim nasional dinilai belum mampu menciptakan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang memunculkan pandangan bahwa pamor Malaysia perlahan tergeser oleh Indonesia. Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian media internasional terhadap Indonesia. Laga-laga tim nasional Indonesia kerap menjadi sorotan, terutama ketika bermain di stadion kebanggaan mereka, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Atmosfer yang luar biasa di stadion tersebut sering disebut sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan Asia. Menurut sejumlah pengamat Malaysia, keberhasilan Indonesia bukan semata karena faktor teknis di lapangan, melainkan juga karena pendekatan manajerial yang lebih modern. Transparansi, komunikasi publik yang intens, serta pembenahan struktur kompetisi dianggap sebagai faktor penting yang memperkuat fondasi sepak bola nasional. Dalam konteks ini, muncul seruan agar FAM tidak merasa gengsi untuk mempelajari langkah-langkah yang dilakukan PSSI. Dalam dunia olahraga profesional, praktik saling belajar bukanlah hal yang memalukan, melainkan justru mencerminkan sikap terbuka terhadap perbaikan. Banyak negara maju dalam sepak bola berkembang pesat karena berani mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Indonesia dinilai berhasil membangun kembali kepercayaan publik terhadap tim nasional. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya animo supporter dalam setiap pertandingan kandang, penjualan tiket yang cepat habis, serta dukungan penuh di media sosial. Citra positif ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Malaysia sebenarnya memiliki potensi besar. Infrastruktur stadion cukup memadai, kompetisi domestik berjalan rutin, dan talenta muda terus bermunculan. Namun potensi tersebut perlu dikelola dengan strategi jangka panjang yang jelas dan konsisten. Tanpa arah yang tegas, perkembangan bisa berjalan stagnan. Perbandingan pamor antara dua negara ini juga dipengaruhi oleh eksposur media.
Indonesia dinilai lebih agresif dalam mempromosikan sepak bola nasionalnya ke tingkat internasional. Kerja sama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas siaran, serta partisipasi aktif dalam agenda internasional membuat nama Indonesia semakin sering disebut dalam diskusi regional. Para pengamat Malaysia menekankan bahwa persaingan di Asia Tenggara kini semakin ketat. Thailand, Vietnam, dan Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam 1 dekade terakhir. Jika Malaysia tidak segera melakukan pembenahan, jarak kompetitif bisa semakin melebar. Belajar dari PSSI bukan berarti meniru secara mentah-mentah, melainkan memahami prinsip dasar yang diterapkan, konsistensi, transparansi, dan fokus pada pengembangan jangka panjang. Reformasi tidak selalu instan, tetapi membutuhkan komitmen yang berkelanjutan. Momentum kebangkitan Indonesia menjadi bukti bahwa perubahan dapat terjadi ketika ada keseriusan kolektif. Dukungan pemerintah, partisipasi sektor swasta, serta keterlibatan komunitas supporter membentuk ekosistem yang lebih sehat. Hal ini menciptakan siklus positif antara prestasi dan dukungan publik. Bagi Malaysia, introspeksi menjadi langkah awal yang penting. Mengakui adanya ketertinggalan bukanlah kelemahan, melainkan fondasi untuk bangkit. Banyak negara besar dalam sejarah sepak bola pernah mengalami masa sulit sebelum akhirnya kembali berjaya. Rivalitas Indonesia dan Malaysia selama ini menjadi salah satu yang paling panas di Asia Tenggara. Namun rivalitas tersebut seharusnya menjadi pemicu peningkatan kualitas, bukan sekadar adu gengsi. Ketika salah satu pihak menunjukkan kemajuan, pihak lain seharusnya terdorong untuk melakukan pembenahan. Pamor dalam sepak bola tidak hanya diukur dari hasil pertandingan, tetapi juga dari citra, manajemen, dan dampak sosial. Indonesia saat ini dinilai unggul dalam membangun narasi positif tentang sepak bola nasionalnya. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi negara lain di kawasan. Seruan agar FAM belajar dari PSSI mencerminkan harapan agar Malaysia kembali menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Kompetisi regional yang seimbang justru akan meningkatkan kualitas keseluruhan. Jika Indonesia dan Malaysia sama-sama kuat, persaingan akan semakin menarik dan bernilai tinggi. Sepak bola modern menuntut profesionalisme tinggi, administrasi yang rapi, pengelolaan keuangan transparan, serta program pengembangan pemain yang terstruktur menjadi standar yang harus dipenuhi. Tanpa itu, sulit bersaing di level internasional. Indonesia telah menunjukkan bahwa perubahan mungkin dilakukan dalam waktu relatif singkat jika ada komitmen kuat. Perbaikan sistem kompetisi, peningkatan kualitas wasit, serta investasi pada pelatihan-pelatih menjadi bagian dari transformasi tersebut. Malaysia kini berada di persimpangan. Tetap berjalan dengan pola lama atau berani melakukan reformasi menyeluruh. Pundit yang menyerukan pembelajaran dari Indonesia berharap federasi mereka mengambil opsi kedua. Dalam jangka panjang, kebangkitan Malaysia akan berdampak positif bagi Asia Tenggara. Turnamen regional akan semakin kompetitif, daya tarik komersial meningkat, dan peluang lolos ke ajang internasional semakin terbuka. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang siklus. Ada masa naik dan ada masa turun. Indonesia saat ini sedang